Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang ibu hamil yang sedang mengendarai motor di Depok, Jawa Barat tiba-tiba mengalami kontraksi. Wanita tersebut langsung dibawa ke klinik oleh petugas Satlantas dan Dishub Kota Depok. Sambil merintih kesakitan, Sinta, warga Nangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, dipapa oleh petugas Satlantas Polres Depok dan Dishub Kota Depok. Namun karena sudah tak kuat lagi berjalan, Sinta yang sedang hamil langsung dipopong menuju ke mobil patwal. Sinta tiba-tiba kesakitan saat mengendarai sepeda motor di Simpang Juanda, Jalan Margonda Raya, Depok. Menurut salah satu petugas, Sinta mengalami kontraksi palsu atau kram pada perut dan belum akan melahirkan. Beliau itu dari arah sana itu sendiri atau berdua? Naik motor sendiri. Ya. Tiba-tiba langsung jatuh atau seperti apa? Jatuh sih dia langsung minggir karena merasa dia perih, merasa dia kesakitan, terus kita bawa ke pos dalam. Tadi kondisinya pas dicek ibu itu udah terpapar di bawah. Terus lalu saya sama dari pihak kepolisian saya papak bawa ke dalam. Pas saya cek perutnya itu udah keras banget karena kram. Lalu ibu itu menangis dan saya segera menghubungi dari pihak keluarganya. Sinta kemudian langsung dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Peristiwa heroik ini sebelumnya sempat viral di media sosial. Empat jenazah satu keluarga yang ditemukan di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat diduga meninggal akibat kelaparan. Para tetangga tak ada yang mengetahui profesi keempat korban karena mereka dinilai tertutup dan jarang berinteraksi. Penemuan 4 jenazah di perumahan Citra Garden Kalideres diawali warga dan petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak 3 hari lalu. Warga kemudian melaporkan ke ketua RT dan membongkar paksa rumah. Saat dibuka, ditemukan 4 orang penghuni rumah dalam kondisi sudah membusuk. Anggota Polres Metro Jakarta Barat kemudian mengevakuasi keempat jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tindakan kekerasan pada tubuh para korban. Tim dokter justru menemukan keempat jenazah tidak menerima nutrisi baik dari makanan maupun minuman selama 3 minggu yang diduga menjadi penyebab kematian. Kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi. Ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Tidak ada warga yang mengetahui profesi keempat korban lantaran dinilai tertutup dan jarang berinteraksi. Rencananya minggu besok pihak keluarga akan menjemput keempat jenazah untuk dikebumikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pria pemilik toko sembako di Kota Bekasi, Jawa Barat tewas bersimbah darah di dalam tokonya pada Jumat siang lalu. Diduga korban tewas setelah menjadi korban perampokan. Warga di Jalan Pengasinan Raya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang digegerkan dengan tewasnya Sandrat Silalahi, 63 tahun, seorang pemilik toko sembako. Saat ditemukan, korban bersimbah darah dengan kaki dan tangannya dalam kondisi terikat tali plastik. Korban pertama kali ditemukan istrinya saat masuk ke dalam warung untuk membantu suaminya membuka toko. Istri korban pun spontan berteriak melihat suaminya tewas tergeletak. Warga yang mendengar teriakan istri korban berlarian mendatangi lokasi kejadian. Diduga korban dibunuh setelah menjadi korban perampokan. Pasalnya, sejumlah uang di dalam laci toko hilang dan CCTV di dalam toko hangus dibakar yang diduga dilakukan oleh pelaku. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Saya tanya istrinya, gimana itu?
Masih hidup enggak? Enggak, itu udah meninggal. Mana dia itu? Nah, saya lihat terikat tangannya kan? Terikat tangan loh? Iya, terikat tangannya, terikat. Jadi saya lihat memang udah nggak bergerak. Korban tidak bernyawa dalam keadaan yang terikat baik tangan maupun kakinya. Kondisi jenazah berapa lama? Ya, gimana? Mayatnya udah berapa lama? Kalau saksi melihat ini baru, jadi sekitar 4 jam. Ya, sekitar 4 jaman. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Jaringan internasional narkoba jenis sabu berhasil dibongkar Polri. Polisi juga berhasil menangkap dapur laboratorium narkotika di sebuah apartemen di Jakarta. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait kiriman narkoba jenis sabu yang berasal dari Jerman. Kerjasama dengan Bea dan Cukai, polisi berhasil menangkap seorang WNA asal Iran berinisial MHD di depan kantor polisi Pasar Baru pada 8 November lalu. Dari MHD berhasil diamankan 4 kg barang bukti bubuk putih yang diduga sabu. Dari MHD inilah akhirnya terungkap jaringan internasional yang memiliki dapur laboratorium narkotika di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat. Barang bukti yang kita temukan di awal pada saat penangkapan itu bentuknya adalah serbuk. Sehingga ketika bergeser ke salah satu apartemen, salah satu kamar di apartemen, itu kita temukan sebuah lab, kitchen lab, yang fungsinya adalah untuk melakukan proses, bagaimana proses terjadinya pemurnian atau dari bahan serbuk kemudian menjadi bahan kristal dan seterusnya. Dalam keterangannya, polisi merinci satu persatu langkah pelaku meracik sabu mentah yang disamarkan di balik keramik menjadi sabu siap edar. Badan Pengawasan Obat dan Makanan segel gudang kimia di perusak ginjal di Tapos, Depok, Jawa Barat. Sebanyak 59 drum berisi senyawa kimia berbahaya disita. Gudang obat ilegal di Tapos, Depok, Jawa Barat disegel oleh BPOM karena memalsukan bahan baku obat berbahaya. Gudang berisi puluhan drum yang dipalsukan dengan identitas propilen glikol itu digerebek pihak berwajib pada Rabu lalu. Pasalnya, warga sekitar mengira gudang itu merupakan pabrik pembuatan sabun, parfum, dan hand sanitizer. Sebanyak 59 drum berisi senyawa kimia berbahaya berkapasitas sekitar 200 liter disita petugas keamanan. Pemirsa, seekor ular sanca kembang bersarang di dalam kap mobil di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas damkar harus membongkar badan mobil agar bisa mengevakuasi ular. Tim rescue damkar Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor ular sanca kembang dari dalam kap mobil. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi karena ular bersembunyi di bagian mesin yang sempit. Agar bisa menjangkau ular, petugas membuka sebagian padan mobil. Ular dievakuasi setelah setengah jam dengan menggunakan tongkat penjepit. Mereka kaget dari mana ular itu, tapi yang jelas mobil itu sering dibawa ke kebun cukup besar dengan diameter 2 in. Itu sudah dapat diselamatkan dalam waktu 30 menit. Ular yang telah ditangkap dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa petugas ke hutan dan dilepas kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Proses pelepasan ring besi pada jari balita usia 3 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Tim rescue damkar Kota Makassar melakukan pelepasan dengan hati-hati lantaran sang anak tak henti menangis dan meronta-ronta. Tangis histeris mewarnai proses pelepasan ring besi yang menempel di jari telunjuk seorang bocah perempuan, warga Jalan Wesabe, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Dengan digendong sang ibu dan neneknya, balita berusia 3 tahun ini tak henti menangis dan meronta saat petugas rescue berusaha melepaskan ring besi menggunakan gerina kecil. Berbagai cara dilakukan agar sang anak tidak menangis dan meronta. Setelah 1 jam lebih, petugas akhirnya berhasil melepaskan ring besi dari jari sang balita yang tampak sudah membengkak. Kadis Damkar Kota Makassar Hasanuddin mengatakan, proses evakuasi ring besi pada jari anak tersebut dilakukan secara hati-hati agar tidak cedera. Penanganannya ini harus kita bujuk dulu. Alhamdulillah sudah terlepas. Jadi caranya dilapisi, setelah digurinda karena bahan dari ring juga ini agak keras. Digurinda yang 2 sisi. Jadi sisi atas sama sisi bawahnya itu kita gurinda. Kasus ini menjadi pelajaran bagi orang tua agar tetap mengawasi anak saat bermain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, keluarga korban pesawat jatuh SJ182 mengamuk di kantor Sriwijaya Air Tangerang, Banten. Keluarga ahli waris meminta hak dana santunan dibayarkan karena sudah 1 tahun lebih pasca kejadian. Mereka belum mendapatkan kejelasan dari pihak maskapai. Keluarga korban tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 mengamuk di kantor Sriwijaya Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah hampir 2 tahun sejak jatuhnya SJ182, para keluarga korban belum mendapatkan santunan 1,5 miliar yang dijanjikan oleh Sriwijaya Air. Sejumlah keluarga yang datang dari Pontianak, Ende hingga Flores ini juga mempertanyakan penjelasan kepada pihak manajemen karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kepastian. Para ahli waris menuntut sesuai rekomendasi Komisi 5 DPR agar dana santunan bisa dititipkan ke pengadilan atau pihak ketiga seperti perbankan. Kami minta 1,5 miliar itu sesuai dengan rekomendasi Komisi 5. Bang Lasarus sudah bilang pelepasan asuransi itu tidak semestinya ada RNI. Jadi kami mau ambil itu tapi kami tidak akan tanda tangan RNI. Sementara itu, pihak maskapai Sriwijaya enggan memberikan keterangan kepada awak media. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di Kepulauan Seribu, Jakarta, 9 Januari 2021 silam. Dari hasil penyelidikan KNKT, pesawat Boeing 737-500 tersebut jatuh dikarenakan masalah sistem throttle otomatis. Tak terima disebut bau mulut, seorang suami tega menganiaya istri sirihnya di Bengkulu. Korban yang mengalami luka di tubuh dan wajahnya melapor ke polisi. Pelaku penganiayaan terhadap istrinya ini ditangkap tim Buser Polres Bengkulu usai mendapat laporan dari korban yang tak lain adalah istri sirinya. Pelaku Noverda alias Yupek menganiaya istrinya hanya karena persoalan sepele di mana sang istri mengatakan mulut pelaku bau. Perkataan istrinya tersebut membuat pelaku naik pitam hingga menghajar sang istri dengan pukulan di wajah dan beberapa bagian tubuh lainnya. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, polisi membawa pelaku ke Polres Bengkulu. Seorang perempuan itu yang menjadi korban itu merupakan yang dikasih yang dimana korban itu hasil visum, memar di muka, sakit di perut sama di lengan karena omongan sesuatu hal, makanya si tersangka dari malam langsung sore diamankan oleh Resmob Macan Gading. Kepada petugas, tersangka mengaku khilaf tersulut emosi atas ucapan istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP
tentang tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa digeruduk kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.